Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka rekening saham di Jasa Utama Capital Sekuritas. Oke. Sebelum itu, saya akan menjelaskan hubungan rekening saham JUC dan Bursa Efek Indonesia. Nah, rekening saham ini akan kita bukakan atas nama kalian pribadi hanya untuk tempat penampungan saham. Jadi nggak bisa dipakai untuk tarik dana, nggak ada ATM-nya, nggak ada buku tabungannya gitu. Ini hanya nomor rekeningnya aja atas nama kalian sendiri nanti rekening saham ini. Oke. Jadi nanti kita bukakan di Bank BCA. Nah, tujuan rekening saham ini hampir sama seperti account GoPay. Jadi Anda transfer ke account GoPay tersebut, Anda bisa belanja setelah itu. Nah, di rekening saham Bank BCA ini Anda juga tinggal transfer ke rekening saham Anda nanti ketika udah jadi. Nanti di aplikasi JUC itu akan tercantum jumlah yang Anda transfer di sana. Ketika sudah muncul di aplikasi JUC jumlah dananya, Anda bisa membeli saham-saham itu. Nah, saham-saham yang Anda beli nanti itu akan disimpan di KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi jangan takut ketika misalnya nanti kalau perusahaan sekuritasnya tutup gimana? Itu ya uang Anda di Bank BCA tetap aman, saham Anda di Bursa Efek Indonesia juga tetap aman. Tinggal paling ganti sekuritasnya aja. Oke. Nah, lalu nanti di persyaratan untuk pembukaan rekening kita akan meminta halaman depan buku tabungan atau tabungan yang Anda sekarang punya. Kita akan minta nama sama nomor rekeningnya. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti Anda ingin menarik uang dari rekening saham ini akan hanya masuk ke rekening yang dilampirkan aja. Jadi nggak bisa ke rekening orang lain. Hanya di rekening yang Anda lampirkan pada saat pembukaan rekening saham gitu. Bisa nggak ditukar nanti rekeningnya? Itu bisa. Tinggal kontak ke admin kami dan sertakan rekeningnya akan diubah, rekening barunya. Nanti akan kita proses untuk pergantian rekening barunya. Nah, lalu untuk pembukaan rekening di Jasa Utama Capital Sekuritas kita membutuhkan eKTP ya yang sudah elektronik, lalu NPWP kalau ada, kalau nggak punya NPWP nggak apa-apa gitu. Yang ketiga kita butuh nomor rekening pribadi BCA, ini bisa dilampirkan halaman depan buku tabungannya. Tapi kalau nggak punya buku tabungan, karena sekarang sudah pada online, Anda bisa screenshot QR code di M-Banking. Nah, nanti Anda membutuhkan kertas putih ketika Anda membuka rekening saham. Itu tujuan kertas putihnya sebagai tempat Anda untuk menandatangani, karena nanti di akhir akan ada foto untuk tanda tangan Anda gitu. Lalu dana setoran awal ini nanti ditransfer ketika rekening Anda sudah jadi. Nah, keunggulan pembukaan rekening saham secara online ini jadinya lebih cepat, hanya kisaran 1-2 hari kerja gitu. Oke, lalu saya butuh KTP dan data pasangan. Itu bagi ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja atau bagi pelajar yang belum bekerja dan belum punya penghasilan, maka meminta KTP dari orang tua yang bekerja. Ketika persyaratan ini sudah lengkap, silahkan difotokan lalu kirim melalui WhatsApp ke Dina 0816 36000059 atau jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan bertanya ke nomor itu. Pembukaan rekening saham online ini harus menggunakan HP dan mengisi untuk diri sendiri, tidak boleh mengisikan untuk orang lain karena nanti akan ada permintaan untuk melakukan foto selfie. Oke, kita langsung masuk ke cara pembukaan rekening sahamnya. Nah, untuk membuka rekening saham di Jasa Utama Capital Sekuritas, Anda harus download aplikasi Join Mobile. Silakan ketik di App Store atau Google Play. Jadi bisa download aplikasinya, lalu klik pembuka rekening efek online, atau langsung buka web browser, ketik register.juc.co.id. Saya sarankan menggunakan browser Chrome atau Safari atau Firefox supaya pengisiannya menjadi lebih lancar dan tidak terganggu sama error-error yang terjadi jika menggunakan browser selain ini. Nah, ini form yang muncul meminta Anda untuk mengisi, silakan diisi khusus untuk rekening BCA ya. Kalau rekening bank selain BCA itu belum bisa online. Jadi silakan diisi lalu dicentang, lalu klik verifikasi, nanti di sini akan berubah menjadi lanjutkan. Jadi klik sekali lagi untuk melanjutkan jika sudah berhasil. Nah, silakan diisi nomor KTP, nama lengkap, tanggal lahir, lalu kode keamanan, lalu daftar. Nah, untuk tanggal lahir, klik dulu di bagian tahun untuk memudahkan Anda mengganti bulan-bulannya nanti ke depan.
Lalu Anda setelah melakukan klik pendaftaran, Anda akan ditransfer lagi ke halaman selanjutnya. Silahkan Anda isi selengkap-lengkapnya data diri Anda. Itu bagian tidak mempunyai NPWP nanti tinggal ditulis aja nggak punya NPWP, di skip. Lalu nanti di paling bawah ada pertanyaan kode AO. Silahkan isi kode AO 208. Menunjukkan kode dari Jasa Utama Kapital Sekuritas Batam. Jadi ketika Anda tidak menginput angka 208 di kode AO, maka Anda tidak terdaftar di JUC cabang Batam sehingga tidak dapat menikmati fasilitas yang ada di cabang Batam. Lalu setelah oke, tinggal diklik lanjutkan. Nah, di sini kembali diisi lagi data-data yang diperlukan. Perhatikan kalau ada bintang merahnya berarti Anda harus mengisi. Tolong dilengkapi. Untuk kode area ini bisa menggunakan kode area kalau di Batam 0778, kalau di Jakarta 021 silahkan diisi. Kalau nggak ada nomor telepon rumah tinggal diisi 0. Jadi kalau ada pertanyaan dan Anda tidak ada atau tidak punya, diisi tidak ada, atau kalau itu angka diisi saja 0. Oke. Nah, setelah itu klik selanjutnya, nanti akan di sini muncul data rekening bank, tinggal dicek. Sudah oke, tinggal klik lagi selanjutnya. Lalu masuk ke data pekerjaan. Silahkan diisi data pekerjaannya apa, selengkap-lengkapnya. Lalu kalau tidak bekerja, maka Anda harus mengisi data pasangan atau data orang tua Anda. Untuk itu makanya tadi saya minta KTP orang tua Anda atau KTP pasangan Anda jika Anda tidak bekerja. Gitu. Tinggal diisikan hubungannya apa, nomor KTP-nya berapa, pekerjaannya apa, diisi secara lengkap. Nah, lalu selanjutnya akan ada kolom di mana Anda ditanyakan untuk ahli waris, karena saham itu bisa untuk diwariskan. Jadi kalau Anda kenapa-napa, ya saham Anda bisa diwariskan kepada anak atau kepada orang tua atau kepada siapapun yang Anda bisa daftarkan di sini. Gitu. Lalu pertanyaan yang paling sering akan ditanyakan oleh calon pendaftar baru adalah wajib FATKA. Nah, wajib FATKA ini kalau Anda tidak mempunyai kewajiban pajak kepada Amerika, maka Anda jawabnya tidak. Nah, ketika sini sudah dijawab tidak, maka ini tidak perlu diisi, di skip aja, karena nggak ada bintang merah juga di sini. Tapi kalau Anda ada, ya tinggal diisi aja, gitu. Wajib pajak negara lain tinggal diisi nggak ada kalau Anda tidak bekerja di luar negeri. Lalu lanjut ke semua pertanyaannya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Memiliki rekening kartu kredit di bank atau institusi lain, silahkan Anda isi iya kalau Anda punya rekening selain Bank BCA, atau tidak kalau Anda tidak punya rekening selain Bank BCA. Oke, setelah itu di halaman selanjutnya ini akan ada permintaan untuk melakukan selfie. Nah, yang pertama Anda diminta untuk melakukan selfie. Jadi pastikan wajah Anda terlihat jelas ketika Anda melakukan selfie-nya. Jadi klik ambil fotonya, maka dia akan akses ke kamera di HP Anda. Anda silahkan foto selfie. Lalu setelah itu, setelah Anda melakukan foto selfie, Anda foto selfie dengan memegang KTP. Pastikan Anda memegang KTP-nya nggak ketutup ya, KTP yang Anda pegang. Jadi Anda bisa memegang KTP di kedua sisi atas sama bawahnya. Jadi jempolnya jangan nutup ke tulisan-tulisan di KTP-nya. Oke. Lalu setelah itu masuk ke foto spesimen tanda tangan. Nah, ini yang tadi gunanya kertas putih supaya Anda tanda tangan sesuai KTP di atas kertas putih. Lalu Anda foto, lalu Anda masukkan ke sini. Perhatikan fotonya jangan miring, usahakan lurus sama seperti yang ada di KTP atau di buku tabungan. Karena kalau miring akan ada kemungkinan nanti bisa di-reject dari bank BCA-nya. Oke, lalu foto KTP-nya aja ya, jadi kayak gini foto KTP-nya aja. Foto NPWP fisik jika ada, kalau nggak ada lewatin aja nggak apa-apa, nggak usah difoto. Lalu setelah itu klik di sini bagian ambil tanda tangan, nanti akan muncul satu kolom putih, Anda akan tanda tangan di aplikasi di HP Anda gitu. Jadi tinggal pakai tangan aja, diusahakan semirip mungkin tanda tangannya dengan yang ada di KTP. Tapi kalau ya nggak perlu terlalu mirip, nggak apa-apa, diusahakan semirip mungkin. Yang penting yang di kertas putih itu harus mirip banget. Oke, lalu yang terakhir foto cover buku tabungan. Nah, ini
Anda masukkan foto halaman depan buku tabungan Anda yang ada nama, nomor rekening, sama cabang. Tapi kalau Anda nggak punya buku tabungan, tadi Anda screenshot QR code-nya Anda dari M-Banking BCA. Oke? Jadi ketika semuanya sudah lengkap, Anda klik selanjutnya. Nah, ketika diklik selanjutnya, akan ada pernyataan persetujuan. Silakan Anda mau baca kalau Anda ingin baca. Setelah itu di scroll aja ke bawah, nanti ada centang pertama, lalu di bawahnya lagi di scroll lagi ada centang kedua. Jadi nanti di halaman ini ada 2 kali yang harus dicentang kalau Anda sudah membaca. Setelah itu Anda klik selanjutnya. Nah, ketika Anda klik selanjutnya, nanti akan muncul semua data Anda. Gitu. Anda silakan pelajari, Anda baca apakah yang Anda isi itu sudah sesuai semuanya. Kalau nggak ada, tinggal klik sebelumnya. Tapi kalau sudah lengkap semuanya, Anda klik kirim datanya. Oke? Ketika nanti Anda klik kirim data, nanti di sini akan muncul pendaftaran Anda sedang diproses, mohon tunggu. Nah, ketika di sini jangan ditutup aplikasinya. Oke? Biarkan dia proses dulu, mungkin sekitar 1 atau 2 menit, atau kadang-kadang bisa sampai 5 menit, tungguin aja dulu. Oke, nanti Anda akan dipindahkan ke DigiSign. DigiSign ini gunanya adalah untuk tanda tangan online. Jadi Anda tinggal isi username atau password di sini. Nah, username atau password di sini itu bukan digunakan untuk login ke aplikasi JUC-nya, tapi khusus untuk DigiSign-nya aja gitu, supaya memindahkan tanda tangan Anda tadi ke form JUC-nya nanti gitu. Jadi tinggal diikuti, tinggal dimasukkan OTP-nya, nanti dapat SMS, tinggal klik proses. Ketika muncul halaman ini, perhatikan jangan langsung ditutup aplikasinya, jangan ditutup. Tunggu dulu sekitar 1-5 menit, nanti dia akan berubah menjadi loading halaman seperti ini ya. Jadi ketika muncul seperti ini, itu belum berubah dulu. Jadi tunggu 1 atau 2 menit baru dia akan muncul nih loading seperti ini, halaman loading PDF JUC. Ketika dia loading, nanti Anda akan dipindahkan ke form JUC. Nah, di form ini Anda klik next di sini, next sampai ke halaman 6. Nah, di halaman 6 nanti ada 1 kolom orange, Anda tinggal klik sekali di kolom orange itu, lalu di halaman 18 ada kolom orange lagi, diklik sekali lagi. Oke? Setelah 2 kolom orange ini sudah diklik, Anda tinggal klik proses gitu di atas. Oke? Ketika Anda klik proses, nah di sini nanti akan muncul tadi DigiSign yang Anda sudah daftarkan. Tinggal Anda isi kode OTP-nya, lalu isi password yang tadi Anda isikan di halaman DigiSign, tinggal klik setuju. Jika dari yang area proses aktivasi berhasil ini muncul kode error, maka Anda tunggu di email. Nanti Anda akan di email dengan judul tanda tangan dokumen. Tinggal buka email itu, nanti Anda akan masuk ke halaman form di JUC-nya lagi. Jadi tinggal diikutin yang tadi sudah saya jelaskan. Setelah itu tinggal diklik proses, klik isi kode OTP dan isi password yang tadi dibikin di DigiSign. Tinggal klik setuju. Nah, setelah itu Anda sudah selesai untuk pendaftaran di Jasa Utama Capital Sekuritas. Oke, nanti data yang Anda isi tadi itu akan kita kirimkan ke BCA, akan kita kirimkan ke KSEI untuk melakukan pembukaan rekening sahamnya dan pembukaan rekening sekuritasnya gitu. Jadi ditunggu antara 1-2 hari paling lama biasanya. Nah, jika selesai mengisi dan sudah selesai sampai di halaman ini, tinggal Anda infokan ke Dina tadi, ke nomor tadi. Oke? Anda akan memilih akun reguler atau akun SPM. Nah, akun reguler ini setoran awalnya 5 juta, akun SPM ini setoran awalnya 100.000. Setoran awal ini langsung akan dijadikan saldo ke rekening saham Anda. Jadi 5 juta itu Anda sudah bisa langsung untuk jual beli saham. Atau 100.000 juga Anda bisa langsung untuk jual beli saham. Nah, perbedaannya ini. Nah, ketika Anda memilih setoran awal yang 5 juta, maka fee-nya 0,4% total. Fee beli dan fee jual totalnya 0,4%. Sudah termasuk pajak. Nah, untuk yang memilih di akun SPM yang 100.000, fee totalnya beli dan jualnya 0,5 sudah termasuk pajak ya. Perbedaannya kedua adalah ini, untuk yang akun reguler itu terdapat biaya 16.500
tiap bulannya jika transaksi Anda totalnya dalam 1 bulan di bawah 200 juta. Gitu. Jika Anda ada transaksi dan di bawah 200 juta, maka Anda dikenakan biaya bulanan 16.500. Nah, transaksi 200 juta sebulan itu adalah akumulasi. Jadi hari ini saya beli 10 juta, besok saya jual 10 juta, itu udah total berarti 20 juta. Nah, dalam 1 bulan, total transaksi jika di bawah 200 juta, maka Anda dikenakan 16.500. Tapi, jika Anda cuma buka aplikasi, cuma ngeliat aja, nggak ada jual beli, jadi transaksinya 0 rupiah dalam 1 bulan, Anda tidak dikenakan biaya bulanan. Tapi untuk yang akun SPM, walaupun Anda ada transaksi, walaupun cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, di bawah 200 juta, Anda tetap tidak dikenakan biaya bulanan. Hanya saja fee-nya lebih besar 0,1% dibandingkan akun reguler. Jadi mohon diinfokan ke Dina, Anda akan memilih ke akun jenis yang mana. Nah, ketika rekening saham Anda sudah selesai dibikinkan, Anda akan dapat email dengan judul "Ayo deposit sekarang @juc.co.id". Di sini akan muncul bank RDI-nya, bank rekening dana investasinya atau bank rekening sahamnya di BCA dengan nomor rekening sahamnya depannya pasti 458 lalu dilanjutkan sampai 10 digit. Nah, lalu nomor AO-nya 208 menandakan Anda terdaftar di cabang Batam, dan ini nomor subrek dan SID Anda gitu. Yang penting adalah nomor FDN-nya di Bank BCA. Silakan Anda melakukan transfer sesuai jenis account yang Anda pilih. Ketika Anda sudah transfer, Anda akan mendapat email konfirmasi. Jadi Anda sudah melakukan transfer awal gitu. Setelah itu, Anda akan dapat satu email lagi yang menunjukkan ID-nya, password-nya, dan PIN untuk login ke aplikasi JUC tadi. Nah, user ID dan password ini untuk halaman pertama, PIN ini jika Anda nanti akan jual beli saham. Itu Anda bisa lanjutkan nanti di video bagaimana cara jual beli saham atau bagaimana cara menggunakan aplikasi di Jasa Utama Capital Sekuritas. Jika Anda sudah mendapatkan email ini, silakan Anda infokan ke Dina sehingga kita bisa mengecek dan kita bisa invite Anda ke grup di Telegram. Oke, sekian panduan pembukaan rekening saham di Jasa Utama Capital Sekuritas Batam. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi Dina di 0816 36 000 59. Sampai jumpa di grup saham kita.